Halo teman-teman, salam kenal. Saya Andi Suryani dan video ini saya buat atas dasar kesukaan saya dalam hal membaca karena seringkali saya membaca apa yang saya ingat itu hanya bisa bertahan 1-2 hari lalu kadang menguap begitu saja. Untuk itu maka saya buat video ini sebagai challenge ke diri saya. Hasil-hasil bacaan itu bisa saya sharing ke dalam ruangan media sosial. Buku apapun itu akan saya sharing sekecil atau sependek ingatan saya, um, itu ingin saya refleksikan dalam bentuk video. Dan untuk video pertama ini saya akan membahas buku yang dikarang oleh Kembang Manggis berjudul Tia. Kalau dilihat teman-teman pasti bisa menebak kalau ini adalah novel. Tepat sekali karena saya suka membaca novel. Mungkin teman-teman yang lain ada yang suka self improvement atau non fiksi mungkin. Kebetulan di sini saya ketertarikan saya di awal saya suka membaca itu di novel ya. Jadi novel Tia ini adalah novel remaja. Kalau dilihat dari sampul belakangnya tertulis 17 tahun ke atas. Dikarang oleh Kembang Manggis dan novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis kelas 2 SMA yang menatap atau menganggap kehidupan orang dewasa itu sangat rumit dengan segala aturannya. Tapi terkadang Tia ini tidak mau juga dianggap sebagai anak kecil. Dalam novel ini juga dijelaskan tentang Arifin, yaitu kakak sepupu Tia, yang tinggal bersama mereka di rumah. Si Arifin ini adalah anak kuliah di IPB yang punya banyak teman, dan dijelaskan juga kalau si Arifin ini selalu membawa sahabat-sahabatnya itu ke rumah. Sehingga disitulah awal pertama kali Tia, si tokoh utama ini, berkenalan dengan salah satu sahabat kakaknya, namanya Dion. Nah, terjalinlah hubungan uh, romance atau asmara antara si Tia ini dengan Dion. Banyak sekali lika-likunya sebagai anak SMA yang beranjak dewasa dan Dion sebagai anak kuliah dalam menyikapinya. Kalau Dion itu sendiri adalah anak kuliah, tapi dia juga punya pekerjaan sampingan yaitu menjadi penyiar radio. Dalam novel ini saya paling senang ketika si penulis ini menceritakan tentang kisah Tia yang mendengarkan radio ketika Dion sedang siaran. Itu mengingatkan saya ketika zaman saya SMA, saya senang sekali mendengar radio dan suka request-request lagu atau mengirimkan pesan untuk dibacakan. Itu sangat menarik sekali. Di era saat ini tuh orang sudah sangat jarang untuk mendengarkan radio. Padahal kalau orang di zaman itu sangat menghibur sekali. Oke, sedikit informasi juga, ternyata novel Tia ini ditulis oleh penulisnya ketika penulisnya berusia 28 tahun. Sehingga setting backgroundnya tentu saja menggambarkan situasi tahun 1980-an karena si penulisnya ini lahir di 10 November 1956. Untuk novel yang saya pegang ini adalah cetakan keduanya di mana diterbitkan di Juni 2002. Kalau lihat umur saya itu masih belum belum SD. Jadi lumayan sudah lama sekali novel ini. Oke, secara singkatnya hal-hal yang menarik di buku ini sebenarnya banyak, mungkin tergantung si pembacanya, tapi ada beberapa hal di sini yang saya sudah tandai. Ada satu waktu si Tia ini punya problem dengan kekasihnya yaitu Dion, dengan orang tuanya yang punya banyak tuntutan terhadap dia, dan juga tentang si Tia ini yang memikirkan persiapan ujian akhir nasional, ujian akhir sekolahnya. Dan saking pusingnya dia, akhirnya dia mencari suasana baru untuk merefleksikan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, di pagi hari, pagi-pagi sekali dia bangun, lalu dia berjalan kaki di sekitar kompleks rumahnya, dan dia melihat ke sekeliling, ke sekitarnya, tentang orang-orang yang lalu lalang di pagi hari itu, dan akhirnya dia, Siti ini mendapatkan satu insight dengan pengamatannya tersebut. Nah, di halaman ke-313 ini tertulis bahwa ketika melangkah melanjutkan perjalanannya di saat dia berkeliling, dia malu pada dirinya sendiri. Ada banyak orang sederhana, namun selalu bersemangat menghadapi hidup, mensyukuri rezekinya, menyambut hari baru dengan penuh harapan. Hal-hal yang sudah hampir dia lupakan. Bukan hanya tukang-tukang sayur,
Sedangkan bunga-bunga di semak Putri Malu itu saja tampak merekah dengan gembira menyambut cahaya fajar. Butiran embun berkilauan di batang dan daun-daunnya. Burung-burung pun berkicau dengan riang. Kumbang dan kupu-kupu mulai beterbangan menciumi harum madu. Pagi adalah sebuah hari baru. Semua menyambutnya, hanya dia yang tidak. Dari situ akhirnya dia bergumul terus dengan perasaannya dan dia mendapatkan insight bahwa segala hal itu harus disikapi dengan semangat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Kemudian untuk perkara masalah dia dengan Dion, ada satu momen akhirnya dia merenung. Di situ dijelaskan bahwa dia bertarung antara perasaan dan pikirannya. Nah, kita tahu bahwa kadang tuh perempuan ketika sedang mengalami patah hati atau kekecewaan terhadap pasangannya, mungkin saja dia menganggap bahwa hal itu tuh membuat dia terpuruk sekali. Akhirnya dia berpikir bahwa ketika dia memanjakan perasaannya, kelusuan akan membelit tumitnya dan membawanya pada pusaran melingkar tanpa ujung. Itu sudah terjadi di waktu yang lalu. Sulit sekali melanjutkan langkah dengan perasaan dikhianati. Sulit sekali berpikir dalam keadaan dirinya menyimpan kemarahan dan merasa tidak berdaya. Satu-satunya yang dapat menyelamatkannya adalah mengajak seluruh tubuhnya mengikuti satu saja langkah ke depan. Satu saja dulu, melihat ke depan. Melakukan apa yang harus dia lakukan. Mengerjakannya sesuai dengan jadwal. Melawan kelesuannya untuk bergerak. Memang ada sesuatu yang belum selesai, tapi tidak dapat selesai sekarang. Yang jelas, yang ada di hadapannya adalah ringkasan-ringkasan pelajaran yang perlu diselesaikannya untuk dikuasainya. Dikumpulkannya kertas-kertas ringkasannya, dia akan membaca mata pelajaran ujian kimia besok subuh, kira-kira diperlukan waktu 2 jam mengulanginya, dia menguap lebar. Intinya adalah ini Tia sedang menghadapi problem hubungan dia dengan Dion, dengan posisi dia juga harus konsentrasi belajar untuk menghadapi ujian. Sehingga pikiran-pikiran itu yang menurut saya sangat dewasa. Dia mulai didewasakan oleh keadaan untuk berpikir jernih apa yang harus dia lakukan. Jadi itulah beberapa hal yang menarik bagi teman-teman yang ingin membaca. Banyak sekali hal menarik lainnya tergantung dari masing-masing pembaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.